Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak ibu jamaah pengajian yang saya muliakan, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita kembali bisa berkumpul bermuajah di aula Pondok Pesantren Ma'unatul Thulab yang mudah-mudahan penuh barokah ini, dalam rangka menghadiri pengajian umum secara rutin. Mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan kita ini tercatat sebagai amal ibadah yang ikhlas diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Shalawat merangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa dan harapan semoga kita semua kelak pada hari kiamat senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah pengajian yang saya muliakan, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para bapak ibu jamaah sekalian yang telah dengan ikhlas kembali mengikuti pengajian ini. Ucapan ribuan maaf kepada para bapak ibu jamaah sekalian atas segala kekurangan yang ada. Insya Allah pertemuan kali ini sedikit berbeda. Jika dalam pertemuan sebelumnya belum ada kipas angin, hari ini sudah ada kipas angin. Itu hasil dari kardus keliling dapat 379 juta. Sembuh sembripit napa boten niku Bu, wis pokoke wis ngoten niku. Mudah-mudahan barokah, amin. Bapak ibu jamaah pengajian yang saya muliakan, jika dalam pertemuan sebelumnya kita membahas tentang jika ingin mendapatkan makom, kedudukan, posisi yang istimewa di sisi Allah, maka tinggalkanlah perkara-perkara yang mubah. Watsrukil mubahat tolaban litarakkil maqamatil aliyah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, tinggalkan perkara-perkara mubah untuk mencari derajat yang tinggi. Telah kita bahas maksud dari tinggalkan perkara yang mubah bukan berarti tidak melakukannya Bapak Ibu, tetapi lakukanlah perkara yang mubah, hanya saja diolah supaya perkara yang mubah itu nilainya jadi ibadah. Tidak lagi mubah tapi jadi ibadah.
Kayak apa? Bihusni niyati, dengan bagusnya niat. Ya. Maka dalam pertemuan kali ini kita akan lanjutkan wasiat beliau. Berikutnya adalah wahdharu min daqaiqir riya. Takutlah, waspadalah dari lembut-lembutnya riya. Daqaiq itu jamak dari dakikoh atau dakik yang berarti tepung. Tepung itu lembut Pak, halus banget tepung itu. Maka daqaiq riya diterjemahkan lembut-lembutnya riya. Jadi kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, takutlah, waspadalah dari lembut-lembutnya riya. Khaufan min dhiya'il ujur wa zulmatil qalbi. Karena khawatir dari sia-sianya pahala dan gelapnya hati. Jadi ibadah itu jika dilakukan dengan ikhlas dapat pahala. Nah, pahala ibadah itu bisa menjadi sia-sia. Kapan? Ketika yang melakukan ibadah riya, pamer di dalam beribadah tersebut. Maka ikhlas ini penting. Sering disampaikan oleh guru-guru kita, al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu ruhnya amal. Amal tanpa ikhlas sama persis seperti tubuh tanpa nyawa. Tidak ada manfaatnya. Namun meskipun demikian, kita jangan tertipu Bapak Ibu dengan rayuan, bujuk dan tipu daya setan. Lalu akhirnya, sudahlah saya beramal nunggu ikhlas. Nah, ini rayuan setan nih. Kata setan, kau percuma beramal kada ikhlas, kada dapat pahala. Dahlah, jangan beramal, nanti nunggu ikhlas. Nah, ini kata setan. Ya. Maka jangan tertipu. Jadi kayak apa? Tetaplah beramal meskipun belum bisa ikhlas. Beramal terus sampai ikhlas. Jangan nunggu ikhlas baru beramal. Tetapi sekali lagi, beramallah sampai ikhlas, bukan beramal nunggu ikhlas. Insya Allah dengan kita beramal istiqomah, lambat laun Allah kasih ikhlas dalam hati kita. Jadi beramal riya, pamer, tidak ikhlas, ini ternyata muhbitun lil amal, menghapus pahala amal, ya. Menghapus pahala amal. Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya muliakan, wa min daqaiqir riya istihlaul ibadah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, termasuk lembut-lembutnya riya adalah merasa manis dengan ibadah. Jadi ini kata beliau, ya, merasa manis ketika ibadah. Ini kata beliau termasuk daqaiq riya, lembut-lembutnya riya. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, orang itu bisa merasa manis karena dia merasa pas sudah ibadahnya. Lalu akhirnya dia merasa manis dengan ibadah yang dilakukan karena merasa ibadah sudah pas, merasa sudah pasnya di sini dulu Pak.
yang kurang tepat ya. Kalau hamba-hamba Allah pilihan tuh setelah ibadah susah. Susahnya karena dia takut ibadahnya tidak diterima. Dia merasa ibadahnya tidak sempurna. Maka ada istilah khauf dan roja. Khauf merasa takut ibadah tidak diterima oleh Allah. Roja pengharapan penuh terhadap rahmat Allah. Ini dipakai oleh orang yang berbeda-beda. Orang yang kelasnya tinggi dia lebih dominan ke khaufnya. Merasa takut ibadah tidak diterima karena dia merasa ibadah tidak sempurna. Jadi dominan khaufnya ketimbang rojanya. Kalau untuk kita orang awam, jangan khaufnya yang didominankan, tapi rojanya, Pak. Jadi kita tetap beribadah, selesai beribadah, dominankan ya rojanya. Jadi yang kita unggulkan itu rojanya. Jadi kita tetap berharap ya rahmat Allah. Ibadah saya walaupun seperti ini rupa dan bentuknya, berbaik sangka kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diunggulkan rojanya supaya kita tetap semangat ibadah. Karena kelas kita beda Bapak Ibu. Kalau khaufnya yang kita unggulkan, ampihan kayaknya beribadah ya. Ampihan. Nah ini repot. Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya muliakan, wa minha al-amal lillahi ta'ala wa li syai'in akhar. Termasuk lembut-lembutnya riya, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani adalah beramal karena Allah juga karena yang lain. Ada karena yang lainnya pula. Beramal karena Allah juga karena yang lain. Ini termasuk daqaiqir riya, lembut-lembutnya riya. Karena lembut maka yang tahu ya yang ngaji, yang nggak ngaji nggak ngerti ya, karena lembut Bang ceritanya tadi itu. Jadi beramal karena Allah kemudian karena sesuatu yang lain, ini ternyata termasuk daqaiqir riya. Kayak apa contohnya? Contohnya ada Sapari Bupati nih, semisal ada Sapari Bupati. Akhirnya tulakanlah sholat Jumat ya, Sapari Bupati nih. Dia sholat Jumat tuh ikhlas lah karena Allah. Tapi rupanya ada proposal tadi di kantong tuh. Jadi saat Sapari itu dia berusaha bisa dekat dengan bupati karena ada kepentingan proposal tadi. Alhamdulillah sholat Jumat betul-betul dihiga bupati pas. Apa katanya sorban 3 depa pakainya, minyak wangi hampir habis 1 botol. Dekat Bupati Pang ceritanya. Sholat Jumat karena Allah, tapi juga karena tadi itu. Ya, karena li syai'in akhar. Ini termasuk daqaiqir riya. Ya, termasuk riya yang lembut, pamer yang lembut. Ya. Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya muliakan, dan masih banyak lagi ya contoh-contoh daqaiqir riya itu. Kemudian
Imam Al-Fudail bin Iyad beliau berkata, tarkul amal min ajlin nas riya, wal amal min ajlin nas syirkun, wal ikhlas ayu afiyakal haqqu ta'ala minhuma. Meninggalkan amal karena manusia riya, beramal karena manusia syirik, ikhlas selamat dari keduanya. Kayak apa nih penjelasannya? Wa makna dzalik anna man azama 'ala ibadatin wa tarakaha makhafatan ay yaraha an-nas bahwa mura'id li'annaha tarakaha min ajlin nas. Keterangannya seperti ini. Orang yang sudah berkeinginan untuk beribadah, keinginan kuat dah nih, nak beribadah, kemudian tidak jadi beribadah karena takut terlihat manusia. Nah, ini muraid, riya namanya, Pak. Ya, contoh, sudah semangat dah hendak tulak pengajian. Nah, pokoknya Senayan depan saya tulak pengajian. Nuwun sewu sing jojo paham napa mboten niki? Paham nggih? Wis mantep pengin budal pengajian. Yang Banjar pahamkah? Ngalih ada paham. Jadi sudah mantap ingin berangkat pengajian. Tiba-tiba urung niat. Kenapa? Di sebelah sana tuh nampak ada orang kekawanan. Jadi urung niat untuk pergi pengajian karena takut terlihat kawan tadi itu. Ini ternyata kata beliau muraid, orang yang pamer. Ya, orang pamer. Sama mantap sudah nak tahajud, ya, tapi tidak jadi tahajud karena takut kelihatan orang. Rupanya tetangga sebelah bangun juga sudah. Ada suara banyuha di tetangga sebelah. Rupanya tetangga sebelah bangun, tidak jadi dia tahajud, tarik pula selimut, guring pulang. Karena takut terlihat tetangga. Ini muraid, ini dia. Kenapa? Karena itu tadi, dia meninggalkan ibadah karena manusia. Itu riya. Amma law tarakaha liyaf'alaha fil khalwah fahadha mustahabun. Adapun jika dia meninggalkan ibadah tersebut karena untuk dia lakukan sendiri di tempat yang sepi, ini bagus. Ini mustahabun. Niatnya tahajud di masjid, rupanya takut kelihatan orang di masjid banyak, kada jadi. Sudahlah, saya tahajud di rumah saja. Ini mustahabun, bagus. Ya, itu dianjurkan, disunahkan. Jadi ibadahnya tetap dilakukan, cuma di rumah. Kalau yang tadi kan memang kada jadi lalu, orang situ ibadah kan. Nah, itu perbedaannya di situ. Illa an takuna fariidatan aw zakatan wajibatan. Aw yakuna mimman yuqtada bih fal jahru fi dzalik afdal. Kecuali jika ibadah tersebut ibadah wajib atau zakat wajib, atau orang tersebut termasuk orang yang diikuti. Oh, dia itu ustaz, kiai, sesepuh setempat, ya, sesepuh setempat yang diikuti jamaah, ikuti masyarakat, maka beribadah fajru dengan terang-terangan itu afdal, itu lebih utama, supaya jamaah ikut, ya, supaya jamaah ikut. Jadi fajru fi dzalik afdal, itu lebih utama. Tapi tentunya kondisi hati harus tetap dijaga. Jadi bukan gampang Bapak Ibu jadi orang di depan tuh kada gampang, ya. Jadi ustaz, jadi kiai, jadi sesepuh, jadi tokoh, jadi panutan jamaah tuh kada gampang Bapak Ibu. Kenapa? Karena
tindak lampahnya, kata orang Jawa, sikap perilakunya itu dilihat, dikoreksi oleh jamaah. Ya. Maka dulu Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, beliau itu wali Allah. Jadi pada suatu saat selesai jamaah, banyak jamaah menghadiri, menunggu beliau kepingin salaman. Kepingin salaman. Kenapa? Karena ada hadis, barang siapa yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman terus, ya, dengan orang yang pernah bersalaman dengan Nabi, dakhala jannah, masuk surga. Ini maka pentingnya kita punya guru, kita salaman dengan guru, guru itu salaman dengan gurunya lagi, gurunya salaman dengan gurunya lagi, terus akhirnya sampailah guru salaman dengan Nabi, sambung. Nah itu dakhala jannah. Maka saya sampaikan kepada jamaah, orang yang menghadiri majelis pengajian itu orang yang duduk di taman surga. Orang yang rajin duduk di taman surga, insya Allah pasti masuk surga. Kada mungkin duduk cuman Pak di taman, kada disuruh masuk, kada mungkin, ya kan? Nah, ibu-ibu saja saya suruh masuk tadi yang duduk di teras toh. Nah, kalau kita cuma duduk di taman rasanya kada nyaman pula. Yang punya surga tuh kada nyaman, ya kan? Masa cuma duduk di halaman, nggak disuruh masuk. Jadi Bapak Ibu yang hadir di majelis pengajian itu duduk di taman surga. Semakin sering menghadiri majelis pengajian, semakin sering duduk di taman surga. Insya Allah jadi ahli surga. Harus yakin tuh. Itu kata Nabi. Jadi banyak jamaah menunggu Kiai Hamid Pasuruan karena beliau wali, ya walaupun wali tapi kan manusia juga, punya rasa capek. Nah, jadi kata beliau, maaf jamaah, saya nggak bisa salaman, capek. Capek. Ternyata dari sekian banyak jamaah itu ada satu orang lek cara wong Jawa rapate genah. Orang Banjar napa toh? Kada pati jelas. Artinya bukan orang-orang baik gitu ya. Jadi hatinya berkata, enak ya jadi kiai. Ya, habis jamaah saja ditunggu jamaah sekian banyak. Nanti belum lagi di rumah semuanya salaman. Itu kalau satu orang satu amplop berapa? Pikirannya amplop. Dia nggak ngerti dunianya, ya jadi pikirannya amplop Bapak Ibu. Kenapa ya? Karena kacamatanya beda. Jadi tergantung kacamata masing-masing. Gini apa betul? Ya, kalau kita pakai kacamata kuning, gigi istri putih pun terlihat kuning. Kacamataku kuning banget ceritanya. Ya. Maka penting kacamata ya. Kalau bisa kita harus punya kacamata positif. Jadi melihat orang positif terus. Ya. Nggak pernah suuzon, tapi husnuzon. Selalu berbaik sangka. Jadi santri tadi, orang tadi ngomong seperti itu, Abah Hamid paham karena beliau wali, jadi tembus. Nah, lain dengan saya belum wali. Jadi Bapak mau ngomong apa saya nggak ngerti ya. Abah Hamid wali, nggak boleh macam-macam. Kerentek ke hati tembus. Beliau tahu, akhirnya dipanggil. Ini leh, besok ikut saya, kata Abah Hamid. Nah, ikut beliau naik mobil, dikasih air dalam gelas, kasih gelas yang ada airnya penuh, hibak banyunya buaya. Nah, ini disuruh jaga
jangan sampai tumpah. Ya. Jadi duduk di mobil, jalannya berlubang-lubang. Zaman dulu, jangan kan zaman dulu, zaman sekarang aja jalan masih berlubang-lubang, apalagi zaman dulu. Jadi pakai mobil, setiap ada lubang, tenanam naiknya kali. Itu supaya jangan tumpah. Ya. Selesai ditanya, pilih pengak opora, jagani banyu sing ono ke gelas. Kayak apa nyamankah jagain banyu tadi? Apa kata beliau? Aduh, tidak nyaman Mbah Yai. Kami jaga betul-betul, itu pun masih banyak yang tumpah. Apa kata Mbah Hamid? Susahnya kamu menjaga air dalam gelas itu belum seberapa dibandingkan susahnya ustadz, kiai, ulama menjaga keimanan jamaah. Ya, supaya jamaah tetap beriman, itu susahnya lebih susah dari tadi. Nah, itu Abah Hamid Pasuruan, wali Allah. Jadi Bapak Ibu, itu ya, jadi kita menghadiri majelis taklim itu sama dengan duduk di taman surga. Mudah-mudahan jadi ahli surga, amin ya. Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya muliakan, jadi kalau dia orang-orang yang diikuti masyarakat, maka beribadah itu fajaru afdal, secara terang-terangan itu lebih afdal, supaya diikuti ya, supaya diikuti. Namun ketika kita sebagai masyarakat umum melihat ada ulama di tokoh masyarakat kok sikapnya seperti tidak sesuai, maka kita harus taslim Bapak Ibu. Taslim, pasrahkan aja, itu urusan beliau. Beliau lebih tahu. Kita jangan berusaha ngoreksi dan menghakimi. Ustadz apa nih ya? Jangan. Kiai apa nih? Jangan. Kita taslim ya, serahkan karena beliau punya ilmu. Ya. Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya muliakan. Jadi itulah plus minusnya santri yang ikut dalam. Saya cerita. Ya. Jadi kan ada santri yang karena ekonomi akhirnya dia di pesantren ikut dalam kiai. Jadi makanya ikut kiai, bantu-bantu kiai. Plusnya kayaknya berkahnya lebih besar. Tapi ada minusnya juga. Takutnya dia tidak bisa menjaga hati, lalu punya prasangka macam-macam sama kiainya. Ini repot. Karena kalau satu rumah dengan kiai pasti pernah melihat kiai gak ada baju, pasti melihat kiai bakantor. Namanya kiai juga manusia Pak, ya, bisa buang angin, ya kan? Pernah melihat kiai tidur mendengkur, cari wong Jawa ngorok. Walaupun kiai bisa juga ngorok. Gini apa betul? Nah, kita ini ganteng, bungas itu karena kayak gini nih Pak. Imbang mandi bebingking umai gantengnya bungasnya ditapuk. Coba waktu tidur, ya ono sing melumah, ono sing miring, ono sing murah, ono sing mentantang, wis macam-macam. Ono sing buangap. Gini mboten Bu. Untung ada malaikat yang menjaga. Kalau enggak wis dileboni coro. Maka ada malaikat yang menjaga kita 24 jam. Jadi santri yang ikut dalam itu takutnya nggak bisa jaga hati. Akhirnya melihat kiainya ngorok, kiai kok ngorok. Iki iso ngurangi berkah. Maka dulu saya mondok nggak punya niat dalam. Aku pokoke mondok ngaji mempeng wis. Nah, karena saya takut nggak sanggup menjaga hati ketika melihat perilaku kiai sing koyo nggak pas. Walaupun itu pasti pas. Karena kiai punya ilmunya. Jadi itu tadi, ketika yang beribadah tadi orang-orang yang jadi panutan, maka fajaru min
dzalik ya, fal jahru fi dzalika afdal. Ya. Terus wa minha hikayatul a'mal as-shalihat allati waqa'at fi azmanin madat ila akhirih. Termasuk dakoi kriya, lembut-lembutnya pamer adalah menceritakan amal soleh yang telah dilakukan pada zaman-zaman yang telah lewat. Hati-hati Bapak Ibu ketika kita menceritakan amal ibadah kita yang sudah pernah kita lakukan. Ini meleset-meleset sedikit bisa masuk ke dakoi kriya, lembut-lembutnya pamer. Illa li ghardin syar'i, kecuali karena tujuan syariat. Beda. Nah, tujuannya untuk mendidik boleh, untuk ngasih contoh boleh, untuk memberikan motivasi boleh. Sampean masih muda kok, sholat tahajud cuma 2 rakaat. Saya sudah tua 1000 rakaat. Gak apa-apa, untuk memotivasi dia. Nah ini liwardin syariat boleh ya. Tapi kalau nggak ada tujuan syariat jangan. Ini nanti bisa masuk ke dakoi kriya ya, lembut-lembutnya pamer. Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya muliakan. Jadi itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang bahwa kita harus waspada terhadap lembut-lembutnya riya atau pamer. Beramal tidak ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi ayo terus kita beramal sampai kita ikhlas. Jangan beramal nunggu ikhlas ya. Maka amal itu ya, lebih susah menjaga pahalanya daripada melakukan amal tersebut. Kalau untuk melakukan amalnya susah, tapi lebih susah menjaga pahalanya. Ya, lebih susah menjaga pahalanya. Maka beramal jangan bermandat terus. Sholat 5 waktu ya terus. Setiap sehari semalam. Nah, seandainya sholat 5 waktu kita hari Senin tidak diterima, mudah-mudahan hari Rabunya diterima. Jadi gitu. Sedekah juga sama Bapak Ibu, terus. Seandainya infak hari ini kada diterima, seandainya, kalau saya terima terus ya. Seandainya infak kita hari ini kada diterima, bisa jadi yang depan diterima. Pokoknya terus. Mengajar juga Bapak Ibu, seandainya mengajar hari ini kada diterima, mudah-mudahan mengajar esok diterima. Jadi intinya ibadah itu terus ya, sampai ikhlas. Jangan beribadah nunggu ikhlas. Itulah yang disampaikan oleh Kiai saat saya sowan. Kata beliau, Kang sampeyan mulih mulang. Jadi wong Jawa, Kang sampeyan mulih mulang. Mulangmu apa sing sampeyan iso? Apa tuh orang penjara? Boleh mengajar lah, jangan kada mengajar sebisanya pian. Orang penjara. Mengajar jangan nunggu alim, kata beliau. Kenapa? Karena nggak bakal alim-alim. Ilmu tuh banyak betul. Ya, kalau mengajar nunggu alim, kapan mengajarnya? Cuman nggak boleh juga asal mengajar. Ya, harus ada sanadnya juga Bapak Ibu. Nanti kalau asal mengajar bisa salah paham, akhirnya menimbulkan paham yang salah. Lalu banyak paham-paham yang salah. Motong ayam kalau bukan dirinya sendiri nggak bisa makan. Ada tuh paham seperti itu. Jadi kalau pengen motong ayam, makan ayam harus dia sendiri yang motong. Kalau orang yang motong dia nggak bisa makan. Malihnya hidup coba. Ada juga kalau perempuan nggak boleh motong ayam, kata siapa? Boleh lah, tapi sebaiknya laki-laki. Ya, kalau ada laki-laki yang motong. Kalaupun tidak, perempuan pun
motong ayam boleh dan sah, penting putus tuh dua otaknya. Nah, jadi waktu pengajian ada yang bertanya, kayak apa Pak Ustadz, katanya ibu-ibu nggak boleh motong ayam, udahlah potong aja Bu, nanti bawa ke rumah saya ayamnya. Tantenya ya, jadi boleh ya, boleh. Kenapa maka harus laki-laki yang afdal? Karena laki-laki itu lebih kuat tenaganya, lebih kuat mentalnya, lebih bisa menguasai emosinya, ngerti enggak? Maka diutamakan laki-laki. Karena motong ayam tuh kalau orang yang enggak tegelan, kata orang Jawa itu bahaya. Gelebek sedikit pisaunya mabur, repot. Maka sampai sekarang pun Bapak Ibu saya nggak berani motong kambing, motong ayam, saya nggak berani. Ya, saya nggak berani motong ayam, motong kambing sama motong sapi saya nggak berani. Karena gandang sapinya nanti pas begini sapinya sembelihannya nggak sah, tanggung jawab 17 juta gantiin. Nah, dari mana dapat duit 17 juta ya? Jadi itu paham-paham yang salah tuh. Kenapa? Karena banyak orang nekat, ya banyak orang nekat. Jadi itu pesan Kiai. Mulang. Jadi mulang tuh terus Bapak Ibu, ya terus. Ya, pokoknya beribadah terus sampai kita ikhlas. Jangan nunggu ikhlas baru beribadah. Pokoknya kita husnuzon kepada Allah. Kita tetap beramal sebisa mungkin, seikhlas mungkin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena ikhlas itu juga pakai kelas Bapak Ibu ya, ikhlas itu pakai kelas. Apalagi ibu-ibu, maaf, ibu-ibu di rumah tuh capek betul Pak. Ya masak, cuci baju, ngurusin anak, bersih-bersih rumah, kadang-kadang masih sempat bantu suami nyurung angkong. Padahal maaf Bu, sesungguhnya itu bukan tugas ibu, bukan tugas istri, sesungguhnya memasak, tetapas, bersih-bersih rumah, nyusuin anak tuh sesungguhnya bukan tugas ibu, istri, tapi tugas suami. Tapi kalau semuanya suami terus bini ngapain di rumah? Ya Pak, KB silangan itu terus kok nyapon ya. Makanya ibu-ibu tuh hebat. Yang bukan tugas dia kerjakan, ikhlas pula. Pernah nggak istri kita Pak minta bayaran imbah cuci piring? Kedesuah. Coba, padahal sebenarnya bukan tugas dia. Coba ibu-ibu, maka ketika Sayyidina Umar dimarahi oleh istrinya, beliau diem. Lalu banyak yang memahami, oh Sayyidina Umar takut sama bini. Ini kada setuju banget aku baik. Ya, kada setuju banget. Kenapa? Karena Sayyidina Umar sekelas beliau kok takut sama istri itu kayaknya nggak mungkin. Jadi saya sampaikan, beliau bukan takut sama istri, tetapi beliau ingin menampakkan akhlak terpuji beliau di depan istri. Nah, jadi ketika istri bermamai beranai. Kenapa? Karena memang istri capek. Ini akhlak mulianya beliau. Jadi bukan takut istri ya. Nah, jadi itu ibu-ibu yang ikhlas Bu ya, luar biasa. Bukan tugas ibu, tapi ibu yang ambil alih. Itu jadi pahala buat ibu luar biasa ya. Penting ikhlas. Jadi intinya kesimpulannya, ayo kita waspada terhadap lembut-lembutnya riya. Kayak apa caranya? Pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin beribadah ikhlas semata-mata karena Allah, ridhone Gusti Allah, itu saja. Dan terus beramal sampai ikhlas. Jangan beramal nunggu ikhlas. Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya muliakan, cukup sekian dulu pengajian singkat kita pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan berikutnya. Dan Senin depannya kita Idul Adha insyaallah Pak ya. Hah? Belum. Senin depannya lagi kan. Nah, berarti masih ada satu pertemuan lagi ya. Nanti Idul Adha kita libur dulu. Nah, kita nanti nyambung lagi setelah Idul Adha ya. Mungkin ada yang mau motong sapi ya. Biasanya
kambing, sapi ya, ya cuma pesan lah kalau ada kambing antarlah kan. Jadi satu kali pertemuan lagi Pak ya, insya Allah menjelang Idul Adha. Nanti setelah Idul Adha kita libur, hari Senin berikutnya baru masuk lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah, manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amal kita juga bisa ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, usyukum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الصلاة